Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Ibadah online akan segera dimulai. Saya mengajak kepada jemaat untuk menyiapkan hati, pikiran saat mengikuti ibadah online berlangsung. Ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan suci. Saya menyarankan kepada jemaat untuk menyediakan roti atau biskuit sebagai pengganti hosti dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Ibadah online akan tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi melalui YouTube channel Creative Ministry VFC. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah bisa mendapatkan notifikasi secara online. Kepada jemaat yang rindu untuk memberi, sementara bisa melalui transfer di rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Desi Family Center. Dan untuk perpuluhan bisa ditransfer di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Demikian berita gereja pada hari ini. Kiranya kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi saudara sekalian di rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita, biarkan hati kita tertuju pada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Dia, karena Dialah Allah yang layak dipuji, karena Dialah Allah yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami tinggikan, kami agungkan, sebab Kau kudus, sebab Kau besar. Kami memujimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang rela berkorban bagi kami, Allah yang menggantikan setiap kesalahan kami, Allah yang menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami hadir di sini dengan kondisi seperti ini pun kami tetap rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau. Biar setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji-Mu. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat selalu ya? Ya, walaupun kita jarang ketemu, tapi saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh, saya percaya tangan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Pasti ada hadirat Tuhan ketika kita benar-benar menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat sebuah pujian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa,
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau layak, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau layak Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kami mau puji, kami mau sembah. Sungguh baik, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai kami, Engkau sudah mengizinkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, beri kami hikmat sehingga apa yang akan disampaikan bisa bertumbuh dan bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara-saudara semua tetap setia dalam Tuhan. Hari ini kita akan memasuki perjamuan suci. Mari kita tetap membuka hati kita dan kita arahkan hati kita kepadanya. Bagaimana Tuhan Yesus, Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia, menebus dosa saudara dan dosa saya. Hari ini tema firman Tuhan adalah salib yang mengubah kehidupan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang berdosa itu terputus hubungannya dengan Allah. Dosa membuat manusia dikuasai oleh maut, sebab upah dosa itu maut. Gambar Allah, kekudusan Allah yang ada dalam hidup manusia telah rusak karena dosa. Tetapi Allah merencanakan sebuah rencana yang agung, yaitu mau menebus umat manusia. Dia mau mati untuk saudara dan saya. Di atas kayu salib di Golgota, Dia menyerahkan hidupnya untuk kita.
Dari seteru Allah menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada Dia, hidupnya diubahkan. Yang semula jauh dari Tuhan, yang semula menjadi seteru Allah, dijadikan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan, semua orang yang menerimanya dikaruniakan kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, undangan itu masih berlangsung sampai saat ini. Untuk datang kepada Dia, supaya hidupnya diubahkan. Yang dulu menjadi seteru Allah, sekarang diperdamaikan dengan Allah. Bahkan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang percaya sungguh-sungguh, dosanya dihapuskan dan akan menerima pendamaian dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang besar itu sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa itu dihapuskan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu saja, hubungan antara sesama dipulihkan. Kasih Allah itu memampukan kita untuk mengasihi seseorang yang secara logika tidak layak untuk dikasihani. Tapi kasih Allah memampukan kita, memulihkan hubungan kita dengan sesama. Sehingga kita bisa mengasihi siapapun. Bahkan orang yang membenci hidup kita. Bahkan orang yang memusuhi kita. Kita bisa berdoa, kita bisa memberikan sesuatu kebaikan kepada mereka. Itu terpancar bagi setiap kehidupan yang sudah diubahkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus disalibkan, ada dua orang di kanan dan kirinya. Tuhan ada di tengah-tengah. Dua orang penjahat sama-sama disalib di sebelah kanan dan kiri Tuhan. Yang seorang dia menghujat kepada Yesus, bukankah engkau Kristus? Sekarang selamatkanlah dirimu sendiri dan selamatkan kami. Tetapi yang seorang, dia percaya bahwa Yesuslah Mesias. Dia berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus, Dia tidak pandang bulu orang jahat, orang miskin, orang kaya, siapapun yang datang kepada Tuhan. Apapun latar belakangnya, Dia akan ampuni. Dia akan sucikan, sebab dosanya itu dihapuskan. Menjadi anak-anak Allah, berhak mendapatkan kerajaan sorga. Anak itu akan mendapatkan warisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat mengubahkan hidup orang yang berdosa? Hanya salib Yesus. Dunia tidak bisa mengubahkan hidup seseorang. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan seseorang. Tapi orang yang percaya dan mau datang kepada salib itu, orang berdosa dijadikan menjadi orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Diberikan dengan cuma-cuma. Hanya orang yang percaya itu yang akan mendapatkan kasih karunia itu. Karena Dia mati bagi dosa kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menunda-nunda waktu lagi.
karena kasih-Nya itu sampai sekarang masih berlaku. Kesempatan tidak datang, mungkin tidak datang 2 kali, hanya sekali bagi kita. Kita tidak tahu apakah akan datang lagi kesempatan untuk kita bisa datang kepada salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematiannya membawa kehidupan. Dulu kita mati karena dosa, tidak ada pengharapan. Hukuman di neraka tempatnya. Tetapi Yesus, Dia membawa kehidupan. Dia berikan hidupnya sendiri untuk kita. Supaya kita yang seharusnya mati karena dosa, kita hidup karena Yesus yang menggantikan posisi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak layak. Tetapi Yesus, Dia melayakkan hidup kita. Dia membaharui hidup kita. Dan Dia melupakan semua dosa-dosa kita. Dilupakan. Yang lama ditinggalkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang putus asa, kalau mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa ubahkan menjadi sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Dia sudah memberikan hidupnya sendiri. Dia sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Barang siapa yang mau datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan pengharapan. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan, tetapi pengharapan itu datang dari Tuhan. Keputusasaan akan diubah menjadi sebuah gairah, menjadi sebuah keberanian untuk melangkah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati untuk orang yang putus asa juga. Mungkin sedang menghadapi jalan buntu. Tidak ada jalan lagi. Datang kepada Dia. Karena Dia adalah jalan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Rumah tangga yang ada persoalan, kalau mau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa kembalikan kebahagiaan itu. Serahkan semua kepadanya. Dia adalah segala-galanya. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia menanggung semua penderitaan itu. Jangan kita pikul sendiri. Serahkan kepada Dia. Dia sudah menggantikan hidup kita. Dia yang raja. Dia Allah yang maha kuasa. Dia menghambakan dirinya. Mengosongkan dirinya. Menjadi manusia. Seperti saudara dan saya. Supaya Dia bisa mati. Untuk mencurahkan darahnya. Darah yang mahal. Darah yang tanpa cacat dan celah. Itulah yang diberikan untuk sebagai harga penebusan. Supaya kita yang seharusnya binasa. Kita yang menderita. Kita yang putus asa. Kita yang tidak punya jalan. Kita yang menghadapi persoalan yang rumit. Kita mendapatkan pengharapan. Kita mendapatkan jalan keluar. Kita mendapatkan sukacita. Dan kita mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dimulai dari sebuah keingintahuan. Dimulai dari sebuah kerinduan. Ada seorang yang bernama Zakius. Zakius punya latar belakang yang tidak bagus. Memang dia orang yang kaya. Seorang kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Tetapi hatinya ingin tahu orang apakah Yesus itu. Maka ketika Zakius mendengar Yesus ada di kota Yeriko,
Dia berkeinginan untuk melihat, ingin ketemu sama Yesus itu. Tapi sayang, banyak orang yang menghalanginya karena dia badannya pendek. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena rombongan itu banyak sekali mengelilingi Yesus dan berdesak-desakan. Tidak ada kesempatan bagi dia. Tapi dia tidak putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus asa mencari Tuhan. Cari dengan sungguh-sungguh selagi masih ada kesempatan. Sakyus tahu itu. Ada kesempatan untuk ketemu siapa Yesus itu. Dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika usaha pertama gagal, dia memakai usaha yang kedua. Dia lari ke depan. Dia memanjat sebuah pohon ara dan dia naik di sana menunggu Yesus lewat. Dan betul Tuhan Yesus lewat di sana. Tuhan Yesus sebetulnya tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu rombongan itu. Bahwa Sakyus ada di atas pohon itu. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia tahu Sakyus ada di atas pohon. Dia berhenti khusus untuk Sakyus. Dan dia berkata, Sakyus turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, orang lain melihat Sakyus orang jahat, orang berdosa. Itulah sebabnya ketika Yesus pergi ke rumah Sakyus, orang banyak berkata, Yesus masuk dan menumpang di tempat, di rumah orang berdosa. Yesus memang benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang berdosa itu saya dan saudara. Setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang berdosa. Kita perlu Yesus. Kekayaan Sakyus tidak membuat bahagia. Hatinya masih kosong. Ada sesuatu yang kurang. Yang harus diisi. Hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Kekosongan hatinya itu. Dan ketika Yesus datang dan berjumpa dengan dia, hidupnya diubahkan. Dulu dia jahat. Dulu dia kikir. Dulu dia suka memeras. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Menjadi baru. Lalu dia berdiri di hadapan Tuhan. Setengah daripada hartaku akan aku sedekahkan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang telah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali ganda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Sakyus diubah. Kalau dulu hidupnya egosentris, mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, tidak peduli penderitaan orang lain. Tapi sekarang hidupnya diubahkan. Yesus mengubah hidup seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, hidupnya akan berarti di hadapan Tuhan dan bagi sesamanya. Menjadi terang dan garam. Kalau dulu dipengaruhi oleh duniawi, tapi sekarang hidupnya mempengaruhi duniawi. Hidupnya berpengaruh. Hidupnya diubahkan, menerangi sekitarnya. Sakyus menjadi orang yang murah hati. Diberikannya sebagian hartanya untuk orang-orang yang miskin itu. Dan orang yang diperasnya itu dikembalikan lagi 4 kali ganda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidupnya dulu sombong, tapi sekarang punya hati yang rendah.
karena Yesus. Kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita harus datang dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Dia sanggup mengubahkan. Dia tahu setiap persoalan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan apapun yang kita alami, semuanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Sebab itu kita datang kepadanya, kita serahkan semuanya. Dia akan membereskan semuanya. Kita akan mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang bergairah, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada daya juang yang tinggi, ada keberanian untuk melangkah. Itu kekuatan datangnya dari Tuhan. Dia akan berjalan terus dan tidak menjadi lelah, kata firman Tuhan. Dia akan berlari terus dan tidak pernah menjadi letih. Orang akan heran, bagaimana mungkin orang berjalan tidak lelah, orang yang berlari terus tidak menjadi letih, karena ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Berlari, bahkan terbang dengan kekuatan burung nasar. Karena hidup ini diibaratkan sebuah perlombaan yang harus mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hidupnya diberikan untuk saudara dan saya. Jangan menunda lagi. Kalau hari ini hati kita tergerak dan didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk datang kepadanya, jangan pernah menunda. Iblis akan berkata, masih muda, nanti. Jangan saudara, siapa tahu hari ini atau tahun ini adalah kesempatan yang terakhir bagi kita. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada kesempatan, mari kita mau datang dan menyerahkan persoalan kita. Kita bertobat dan percaya kepada Dia. Dan Dia akan mengubahkan hidupmu dan hidupku. Dan kita akan menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang baru di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang berani melangkah, bertanggung jawab atas hidup ini. Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib. Sekarang tinggal kita. Apakah kita mau datang dan menyerahkan hidup kita kepadanya? Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah mati bagi kami. Darah-Mu sudah Engkau berikan bagi kami, menghapus dosa-dosa kami. Kami manusia yang berdosa. Kami tidak layak Tuhan. Tetapi Engkau melayakkan kami. Karena kami percaya kepadamu. Engkau menghapuskan dosa-dosa kami. Engkau menanggung semua penderitaan kami. Engkau menanggung di atas kayu salib. Itu diberikan kehidupan-Mu yang abadi itu bagi kami. Supaya kami hidup kekal kelak dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ajaib. Hidup kami ingin kami serahkan kepadamu. Supaya hidup kami diubahkan. Kami yang putus asa. Kami yang ada dalam penderitaan dan kesulitan. Kami yang mengalami jalan buntu. Kami yang mengalami rumah tangga yang berantakan. Yang tidak ada kebahagiaan. Tolong kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Dan Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami semuanya. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Tuhan ampuni kalau ada dosa dan kesalahan kami. Layakan kami Tuhan untuk makan perjamuan suci. Dan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Bapa, dalam nama Yesus, sebelum kami makan perjamuan suci ini, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roti ini menjadi tubuh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, biarlah anggur ini menjadi darah Tuhan sendiri. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Menyatu, Tuhan ada dalam hidup kami dan kami ada di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Dalam nama Tuhan Yesus, makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus, minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sudah makan tubuhmu dan minum darahmu. Kami sudah menyatu dengan Engkau. Tuhan ada dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah sembuh. Yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.